Kami datang mengucap syukur kepadamu di sore hari ini, karena kami ibu-ibu wanita Katolik kau kumpulkan di tempat ini dalam acara pelantikan pengurus WK Cabang Karawang. Hadirlah di tempat ini ya Bapak, berkati sekalian kami yang hadir, khususnya ibu-ibu pengurus cabang yang akan dilantik nanti. Kiranya melalui WKRI ini, kami bisa mewartakan kebaikan bagi siapa saja yang kami layani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kini tibalah acara pelantikan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Karawang yang diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Karawang kepada Ibu Agnes Linggar Novikasari. Kami persilakan. WKRI Cabang Karawang dikukuhkan. Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Karawang periode 2024 sampai 2027 secara resmi dikukuhkan, dilantik oleh Pastor Paroki Alisius Supandoyo OSC di Gereja Katolik Kristus Raja Karawang, Sabtu 7 Desember 2024. Organisasi WKRI yang baru saja dikukuhkan diharapkan mampu memberikan warna dalam menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Setiap langkah dan kegiatan yang dilaksanakan terpikul beban untuk menghadirkan kerajaan Allah secara nyata. Sudah sepantasnya, dengan kesiapan ibu-ibu untuk menjadi anggota WKRI, seluruh anggota keluarga, suami dan anak untuk mendukung, memberikan semangat. WKRI ada, jangan sampai berkutat di dalam lingkungan gereja, mempercantik altar saja, akan tetapi bisa dan mampu menghidupkan dan menghadirkan kerajaan Allah dimanapun berada dengan pemerintah daerah, organisasi lain dengan memberikan kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain dalam hidup bermasyarakat. 3. Bahwa Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Karawang telah memilih dan menetapkan pengurus dalam rangka meningkatkan kualitas internal organisasi dalam lingkup tata kelola, tata keuangan, dan jejaring kerja dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Bahwa perlu dikeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Karawang masa bakti tahun 2024 sampai 2027 agar dapat segera melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mengingat 1. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2023. 2. Anggaran dasar tahun 2023 bab 2 tentang asas, visi misi, sifat dan pedoman. Pasal 5 tentang asas, pasal 6 tentang visi misi, pasal 7 tentang sifat dan pedoman. Ditetapkan di Karawang pada tanggal 7 Desember 2024, Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia DPP Karawang, Ketua Agnes Linggar Novikasari, ditandatangani. Susunan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Karawang masa bakti tahun 2024 sampai dengan 2027. Pada nama-nama yang saya sebut mohon maju cepat. Ibu Ana Yuwanita, Sekretaris 1. Ibu Teresia Yeti Yulianti, Sekretaris 2. Ibu Veronica Pawestri, Bendahara 1. Ibu Angela Marianti, Bendahara 2. Ibu Cecilia Eni Setianingsi, Ketua Bidang Organisasi. Ibu Veronica Dian Rahayuningsi, Anggota Bidang Organisasi. Ibu Clara Mardiati, Anggota Bidang Organisasi. Ibu Teresia Timuryanti, Ketua Bidang Kesejahteraan. Ibu Veronica Etik Lestiowati, Anggota Kesejahteraan. Ibu Eni Bekti Susila Ningsi, Ketua Bidang Pendidikan. Ibu Felicia Alhelga Stefani PK, Anggota Bidang Pendidikan. Ibu Lucia Dwi Astuti, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat. Ibu Martina Nuzaya Simarmata, Anggota Bidang Masyarakat. Ibu Sisilia Elis Krisnawati, Anggota Bidang Hubungan Masyarakat. Ibu Maria Clarencia Rani Kurnia, Ketua Bidang Usaha. Ibu Margareta Yaya Karyani, Anggota Bidang Usaha.
Ibu Maria Kristiana Kristiwingsi, anggota bidang usaha. Ibu Lidwina Tanisin, anggota bidang usaha. Ditetapkan di Karawang pada tanggal 7 Desember 2024, Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Karawang, Ibu Agnes Linggar Nogdasari, ditandatangani. Selanjutnya adalah pengakuan Gordon dan penyerahan diri kepada Ibu Agnes Linggar Novitasari dan Ibu Setia Maria kami persilakan. Pengakuan Gordon merupakan simbol bahwa Ketua Pengurus Cabang memberikan tanggung jawab kepada pengurus cabang dalam melaksanakan karya pelayanan serta pengabdian wanita Katolik Republik Indonesia terhadap keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga tanggung jawab ini dapat diterima dengan tulus hati serta percaya diri. Penasihat rohani kepada Pastor Alusius Supandoyo SC kami persilahkan sekaligus dengan doa penutup dan berkat. Bapak Ibu, selamat sore. Kalau saya mencoba untuk merenungkan wanita Katolik, saya selalu mengingatkan bahwa wanita Katolik itu adalah suatu organisasi masyarakat. Jadi kalau mengindu itu bukan kepalki sebenarnya, karena sebagai ormas, maka mengindunya yaitu kepemerintahan. Itu yang saya harap. Entah itu kecamatan, syukur-syukur kabupaten. Karena Kabupaten Karawang ini boleh dikatakan sungguh membuka diri untuk organisasi kemasyarakatan. Itu terbukti atau ditujukan bahwa ada program-program dari pemerintah yang seringkali kita mendengarkan
yaitu ada dana hibah. Perhatian pemerintah rupa-rupanya kepada organisasi-organisasi, kepada organisasi keagamaan itu demikian nyata, walaupun sebenarnya itu belum seberapa, karena untuk orang di luar Katolik itu rasa-rasanya dananya itu hampir 70 atau bahkan 80 M. Sedangkan kita sendiri sebenarnya hanya menerima hibah itu 100 juta, dan itu pun untuk orang-orang miskin, orang-orang sederhana yang dialokasikan oleh paroki. Sedangkan kalau saya membandingkan dengan kabupaten yang lain, rasa-rasanya kabupaten yang lain itu belum muncul. Boleh dikatakan ini perhatian Karawang demikian besar, maka saya harap bagaimana wanita Katolik nanti bisa bekerja sama dengan entah DUB atau apa gitu ya. Bagaimana bisa merangsek ke sana, kalau ada dana biasanya itu nanti dimunculkan. Tapi kalau misalnya pemerintah Karawang tidak mengenal wanita Katolik Republik Indonesia cabang Karawang, rasa-rasanya juga mereka tidak ada perhatian. Tetapi kalau nanti ada relasi-relasi dan pada akhirnya bisa masuk dalam kancah atau wacana Kabupaten Karawang, rasanya oleh bupatinya juga akan diperhatikan. Rupa-rupanya seperti itu. Karena Kabupaten Karawang boleh dikatakan sudah menjalin dengan masyarakatnya atau membentuk kampung kerukunan. Kampung kerukunan itu semua agama yaitu dialokasikan, diakomodasikan yaitu di Lesinda. Di sana ada Konghucu, ada Islam, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik. Semua agama itu dipusatkan di sana. Maka itu perhatian bagaimana yaitu pemerintah kepada masyarakatnya. Maka saya harap bagaimana nanti para ibu itu bisa menjalin relasi yaitu dengan ibu-ibu yang lain gitu ya, sehingga kalau ada apa-apa paling tidak gitu ya, bahwa wanita Katolik Republik Indonesia cabang Karawang itu dipandang oleh mereka, sehingga kalau sudah dipandang mereka mengenal, dan akhirnya kalau ada apa-apa pun biasanya diundang untuk hadir. Itu yang terjadi di Kabupaten Karawang gitu ya. Kalau ibu-ibu nanti mempunyai program, dan program-program itu kepada pastor hanya memberitahu sudah cukup, tetapi untuk misalnya Bapak Camat coba membuat semacam pertanggungjawaban program-program pelayanan, dan program-program itu sudah dilakukan di mana saja. Saya harap yaitu pihak dari kecamatan juga akan memandang. Syukur-syukur nanti kalau mempunyai program yang lebih luas lagi. Itu yang saya harapkan. Sekali lagi saya juga mengingatkan bahwa wanita Katolik itu bukan hanya berkecimpung di seputar altar, tapi bagaimana wanita Katolik itu berkecimpung di pasar. Ini yang seringkali dikatakan artinya di luar sana. Para ibu sekalian, saya terima kasih karena para ibu telah menyempatkan diri. Saya harap tugas yang pertama dan tugas yang utama yaitu menghadirkan kerajaan Allah dalam bangunan rumah tangga jangan ditinggalkan. Jangan sampai ibu-ibu itu masuk ke dalam organisasi wanita Katolik itu meninggalkan, daripada di rumah bunek ya, daripada pusing, udahlah gitu kan. Nah saya harap justru ya ibu-ibu itu didorong ya, ibu-ibu itu didukung oleh suami gitu ya, oleh anak-anak, karena persoalan-persoalan di rumah tangga itu sudah beres. Kalau itu yang terjadi, saya yakin bahwa ibu-ibu itu mau kemanapun juga dengan memberitahukan kalau asalnya wanita Katolik Republik Indonesia juga dipersilakan setelah tugas-tugas di sana beres. Para ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan para ibu untuk mewarnai wanita Katolik
Republik Indonesia Cabang Karawang. Kita berharap bahwa wanita Katolik ini nantinya berkibar di Kabupaten Karawang. Itu harapan saya. Dan sekian dan terima kasih. Mari kita akhiri perjumpaan kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena Engkau masih menemani putri-putrimu untuk berkecimpung, untuk berkiprah, untuk menghadirkan kehendak-Mu dimanapun mereka itu mengadakan pelayanan. Biarkanlah Engkau yang selalu menuntun mereka. Biarkanlah Roh Kudus-Mu Kau curahkan kepada mereka, sehingga perjalanan mereka Kau sinari dengan terang cahaya-Mu. Dengan demikian, putri-putrimu ini sungguh bisa menghadirkan kehendak-Mu dimanapun mereka berada. Sertai dan menampingilah, tuntunlah dan bimbinglah semua putri-putrimu yang berkehendak baik ini. Semoga kehendak baik ini juga diterima oleh masyarakat-masyarakat di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berkat Allah menyertai kalian semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.